Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Satu Harian Menjadi Murid. Nah, udah lama gak ketemu ya teman-teman. Hari ini kita akan lanjutin untuk bahas Quran. Hari ini kita akan membahas tentang Quran 30 ayat 1-10 tentang mengenai mesbah pembakaran ukupan. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Quran 30 ayat 1-10 mengenai mesbah pembakaran ukupan. Haruslah kau buat mesbah, tempat pembakaran ukupan, haruslah kau buat itu dari kayu penaga, sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya, sehingga menjadi 4 persegi. Tetapi haruslah 2 hasta tingginya, tanduk-tanduknya haruslah seiras dengan mesbah itu. Haruslah kau salut itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang-bidang sisinya sekelilingnya, serta tanduk-tanduknya, haruslah kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah kau buat 2 gelang emas untuk mesbah itu di bawah bingkainya, pada kedua rusuknya, haruslah kau buat gelang itu, pada kedua bidang sisinya, dan haruslah gelang itu menjadi tempat pemasukan kayu pengusung, supaya dengan itu mesbah dapat diangkut. Haruslah kau buat kayu pengusung itu dari kayu penaga, dan kau salutlah dengan emas. Haruslah kau taruh tempat pembakaran itu di depan tabir penutup tabut hukum, di depan tutup pendamaian yang di atas loh hukum, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Di atasnya, haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian tiap-tiap pagi. Apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. Juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun. Di atas mesbah itu, janganlah kamu persembahkan ukupan yang lain, ataupun korban bakaran, ataupun korban sajian, juga korban curahan, janganlah kamu curahkan di atasnya. Sekali setahun, haruslah Harun mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduknya, dengan darah korban penghapus dosa pembawa pendamaian, haruslah ia sekali setahun mengadakan pendamaian bagi mesbah itu di antara kamu turun-temurun. Itulah barang maha kudus bagi Tuhan. Ya, demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang kita langsung masuk ke satunya ya guys. Nah, di ayat 1-10 ini menjelaskan tentang mesbah dupa yang merupakan bagian dari perabot tempat kudus, salah satu dari perabot ruang maha kudus, sama dengan tabut perjanjian, kursi pengampunan dosa, meja roti sajian, dan kaki dian yang waktu itu telah kita pelajari bersama. Perabot yang lain kan disebutkan di pasal 27 ya. Kalian heran gak sih? Kok yang ini nyempil di sini ya? Apa karena Musa lalai menulis catatan bagian ini? Atau hikmat Allah memimpinnya untuk meletakkan penjelasan ini memang di bagian ini? Kelihatannya, memang urutannya seperti yang sekarang kita baca di Alkitab guys. Mesbah doa ini mirip dengan mesbah persembahan bakaran, tetapi dengan ukuran yang lebih kecil dan bahan yang lebih kaya. Keduanya berbentuk 4 persegi, dan keduanya terbuat dari kayu sitim yang dilapisi dengan logam. Tetapi yang pertama harus lebih tinggi, yang kedua lebih pendek. Yang kedua dilapisi perunggu, yang pertama dilapisi emas. Tempat mesbah ukupan di ruang utama kemah suci, sedikit di depan tabir, dan tujuannya adalah sesuai namanya untuk mempersembahkan ukupan kepada Allah yang Maha Kuasa. Hal ini harus dilakukan oleh imam yang memimpin 2 kali sehari, pagi dan petang, dan dalam praktiknya dilakukan sebelum pagi hari dan setelah pengorbanan petang. Di ayat 1, persembahan dupa merupakan elemen dalam ibadah keagamaan sebagian besar bangsa kuno. Di Mesir, kemenyan secara khusus digunakan dalam perayaan-perayaan Dewa Amon, dan pada suatu kesempatan, seorang penguasa Mesir mengirim ekspedisi angkatan laut ke Arab dengan tujuan membawa kemenyan dan pohon-pohon kemenyan ke Mesir sehubungan dengan perayaan-perayaan Dewa Amon. Orang Babilonia membakar kemenyan seberat 1000 talenta setiap tahun pada perayaan besar di Baal. Orang Yunani dan Romawi mempersembahkan kemenyan sebagai suatu peraturan dengan setiap persembahan. Dan pada masa awal kekristenan, hal ini dijadikan ujian bagi orang Kristen. Apakah dia akan melakukan hal ini atau tidak? Apa sebenarnya gagasan religius yang mendasari tindakan ini? Atau apakah sama di semua tempat dapat dipertanyakan? Namun, dalam agama Musa, tidak diragukan lagi bahwa dupa melambangkan doa. Di ayat kedua, seperti mesbah korban bakaran, 2 hasta tingginya. Mesbah itu memiliki detail berupa tanduk.
mesbah-mesbah ukupan harus diolesi dengan darah korban penghapus dosa. Mesbahnya harus menjadi satu bagian dengan bagian atas mesbah. Diet ketiga, haruslah kau buat mahkota dari emas, yaitu sebuah pinggiran atau cetakan di sekeliling bagian atasnya supaya jangan ada yang jatuh. Diet keempat, mesbah harus memiliki 2 cincin saja, bukan 4, satu di setiap sisi, tepat di bawah cetakan. Karena itu sangat kecil, 2 cincin sudah cukup. Diet kelima, tongkat-tongkat itu harus terbuat dari kayu akasia yang dilapisi dengan emas, seperti yang digunakan untuk mengangkat tabut dan meja roti sajian. Diet 6, engkau harus meletakkannya di depan tabir. Mungkin ada keraguan dari apa yang dikatakan di sini, di sisi mana mesbah harus ditempatkan. Keraguan ini dihalangi oleh narasi tentang apa yang sebenarnya Musa lakukan dalam Keluaran 40 ayat 21-29 yang memperjelas bahwa mesbah ditempatkan dengan kandil emas dan meja roti sajian di luar tabir di tempat kudus dan bukan di ruang maha kudus, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Diet 7 tentang dupa wewangian. Untuk komposisi dupa, lihat ayat 34-38 ya guys. Ketika ia membalut pelita-pelita itu, lampu-lampu dari kandil emas harus dipangkas dan dibersihkan, sumbu-sumbunya diperiksa, dan minyak segera ditambahkan, jika perlu setiap pagi, segera setelah fajar menyingsing. Tugas ini dibebankan kepada para imam. Diet 8, persembahan ukupan oleh imam besar 2 kali sehari, pada saat pengorbanan pagi dan petang, mengindikasikan bahwa doa diperlukan secara terus-menerus, seperti halnya penebusan dosa, dan bahwa keduanya tidak dapat dihentikan untuk 1 hari pun. Dupa yang kekal. Kekal dalam arti bahwa dupa itu harus dibakar 2 kali sehari, selama Allah bersemayam di kemah suci atau bait suci. Diet 9, yang dimaksud dengan ukupan yang aneh adalah ukupan yang tidak dipersiapkan menurut petunjuk yang diberikan dalam ayat 34-38. Tidak ada satupun dari persembahan semacam itu yang boleh dipersembahkan. Mesbah itu juga tidak boleh digunakan untuk mempersembahkan korban bakaran, korban sajian, atau korban curahan. Untuk persembahan bakaran, mesbah itu jelas tidak layak. Hal ini untuk menjaga fungsi yang berbeda dari masing-masing mesbah. Ada mesbah yang digunakan untuk menerima semua yang dipersembahkan, baik sebagai penghapus dosa, pengabdian, maupun ucapan syukur. Dan 10, Harun sebagai imam harus mengadakan pendamaian pada tanduk-tanduknya sekali setahun. Sekali dalam setahun, pada hari raya pendamaian, hari ke-10 bulan ke-7, imam besar, setelah membakar dupa di dalam tabir dan memercikan darah lembu jantan dan domba jantan ke arah mesbah pengampunan dosa, harus mengambil sebagian dari darah tersebut dan membubuhkannya pada tanduk mesbah dupa untuk mengadakan pendamaian baginya, yaitu untuk menyucikan dan menguduskannya dari kecemaran orang Israel. Ini ada di Imamat 16 ayat 18 dan 19. Namun ada penggunaan lain dari mesbah tersebut, yaitu berfungsi sebagai mesbah penebusan dosa. Ketika imam besar telah berdosa dalam jabatannya dan mempersembahkan korban penghapus dosa untuk menyucikan dirinya yang ada di Imamat 4 ayat 3-12, atau ketika seluruh jemaat telah melakukan pelanggaran karena ketidaksengajaan dan melakukan hal yang sama yang ada di Ibrani 13-21, maka imam besar harus membubuhkan darah korban pada tanduk-tanduk mesbah ukupan untuk menghapuskan dosanya dan dosa umat. Dalam kedua kasus ini, mesbah dupa berfungsi sebagai mesbah korban bakaran yang di atasnya ditumpahkan darah korban penghapus dosa pribadi yang ada di Ibrani 22-35. Mesbah itu adalah mesbah yang maha kudus. Tampaknya ada alasan yang cukup untuk menganggap mesbah ukupan di samping tabut dan kursi pengampunan dosa sebagai benda yang paling kudus di dalam perabot kemah suci. Ya, jadi demikian teman-teman firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang aku mau kalian buat merefleksikan ya guys. Nah, hari ini kita belajar perbedaan fungsi mesbah korban bakaran dan mesbah dupa. Bayangkan guys, suasana ibadah di kemah suci. Tiap subuh dan petang mesti nyalain lilin dan dupa. Jelas sekali di sana akan tercium aroma lilin, aroma dupa, aroma darah korban persembahan. Well, semua dimaksudkan untuk bangsa Israel bisa menghadap Tuhan dan hidup di hadapan Tuhan dengan cara hidup dan cara beribadah yang sesuai kehendak Tuhan. Jadi, yuk kita belajar untuk mempersembahkan hati, hidup,
pikiran, perasaan, perbuatan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Hidup kita tiap fajar menjelang dan sejam membentang adalah ukupan seperti dupa yang berbau harum dan diperkenan Tuhan. Yuk teman-teman. Nah, lalu pertanyaan efektif untuk hari ini ada 3 nih guys. Yang pertama, apa yang kamu pelajari tentang Allah hari ini? Lalu yang kedua, apa yang Allah sampaikan kepadamu melalui perikop ini? Dan yang ketiga, bagaimana kamu menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupanmu sehari lepas sehari, di kantor, di rumah, atau dimanapun kamu berada? Seperti biasa, teman-teman bawa jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Ya, jadi segitu aja studi kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah aku untuk dapat mempersembahkan hidupku kudus berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam namamu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.